Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa sampai pada bulan Ramadan yang mulia ini. Begitu juga salawat beriring salam ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kelak kita semua, keluarga kita, begitu juga dengan keturunan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang kami hormati. Dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, kapanpun waktunya, dan dalam kondisi apapun. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bertakwa kepada Allah itu tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, begitu juga tanpa mengenal kondisi apapun. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala juga menyerukan kepada kita hambanya agar bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kita bertakwa kepada Allah bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja. Kita bertakwa kepada Allah bukan hanya pada saat berada di majelis ta'lim saja. Kita bertakwa kepada Allah bukan hanya ketika mendapatkan musibah baru kita sadar adanya Allah. Akan tetapi ketika pun kita mendapatkan kebahagiaan, ketika pun kita mendapatkan kenikmatan, tentunya harusnya dan sewajarnya kita sebagai hamba harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan karena ia akan menghapusnya. Dalam kalimat ini Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah keburukan. Hal ini menunjukkan kita sebagai manusia tidak lepas dari namanya kesalahan dan kehilapan. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Maka dari itu para kaum muslimin dan muslimat, apabila selama ini kita masih sering membuat kesalahan, kehilapan, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi ketika dengan kesadaran penuh kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, maka itu perlu dipertanyakan. Maka itu harusnya kita dapat mengevaluasi ke depannya agar kesalahan tersebut dan kehilapan tersebut dapat kita perbaiki. Begitu juga dikarenakan memang kita sebagai manusia yang tidak lepas daripada kesalahan, maka dari itu harusnya dan sewajarnya kita tidak dan jangan menunda-nunda kebaikan. Karena sering guru kita mengajarkan
Setiap kebaikan itu akan dapat menghapuskan dosa. Contoh kecilnya, ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, maka dari itu setiap langkah itu akan dihitung sebagai pahala dan akan dapat menghapuskan dosa. Akan tetapi dosa yang di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Tentunya dosa-dosa yang besar kita harus tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagi kita sebagai manusia yang sering membuat kesalahan dan kehilapan, jangan pernah berputus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis tersebut adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Hal ini sejalan juga dengan visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu, mari kita jaga akhlak kita dengan merujuk kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tumbuhkan siddiq, kejujuran, amanah, tanggung jawab, patonah. Kita harus terus bergerak, jangan terus berdiam diri, karena tentunya dengan bergerak tersebut banyak pengetahuan yang kita dapatkan, sehingga kecerdasan, kepintaran ada dalam diri kita, sehingga dengan kecerdasan tersebut kita bisa dapat berbagi ilmu kepada orang lain. Kemudian juga mari tumbuhkan tablik, yaitu berkomunikasilah dengan cara yang baik kepada sesama. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Ramadan ini tentunya jangan hanya berhenti ibadahnya pada saat 1 bulan ini saja. Harapannya bagaimana ke depannya tentunya kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.